Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa syahral qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, patut kiranya selalu dan senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, yang dengannya kita bisa kembali berkesempatan untuk bisa menjalani hari-hari yang indah di bulan yang penuh dengan berkah, yakni di bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa memaksimalkannya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian seperti biasa pada Sabtu pagi hari ini kita duduk sejenak untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, hadis-hadis Rasul, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menjadikan puasa dan Al-Quran sebagai pemberi syafaat buat kita nanti di hari kiamat kelak. Syafaat itu artinya kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang melalui perantara. Allah tidak memberikannya secara langsung, tapi melalui adanya beberapa perantara. Dan ketika seseorang dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan kebaikan dari Allah kepada seseorang, tentu ini menjadi sebuah kemuliaan buat dia. Jadi kenapa Allah nggak memberikannya langsung? Apakah Allah nggak bisa? Apakah Allah nggak mampu? Tentu Allah bisa dan tentu Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Nggak ada kalimat nggak mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberikannya secara langsung, tapi mengapa harus melalui perantara? Itu disebabkan karena Allah hendak memuliakan perantara-perantara tersebut. Dan syafaat ini merupakan salah satu perkara yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Berbeda dengan sebagian kelompok-kelompok yang keliru dalam memahami syafaat. Sebagian kaum ada yang mereka menolak, seperti kaumnya Khawarij yang mereka tidak menetapkan adanya syafaat. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan syafaat itu ada. Dan syafaat merupakan satu dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan Allah berikan pada seorang hamba di akhirat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Fa anzalallahu fiha rahmatan wahidah. Baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Baru satu rahmat yang Allah turunkan, tapi efeknya sudah sangat luar biasa. Yatarahamul khalqu, di mana makhluk saling berkasih sayang, makhluk saling mengasihi dan menyayangi antar sama mereka. Itu efek dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Ada makhluk berkasih sayang dengan makhluk yang lainnya. Bahkan kita dapatkan ada seekor binatang buas, dia sayang, tetap sayang sama anaknya.
Itu merupakan satu efek rahmat yang baru Allah turunkan di muka bumi ini. Fa'amsaka tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu bihi ibadahu yaumal qiyamah. Allah masih menahan 99 rahmat untuk nanti akan Allah berikan pada hamba-hambanya di akhirat. Salah satunya adalah dengan adanya syafaat. Dan syafaat ini adalah sesuatu yang amat sangat kita nanti, kita tunggu, kita harap nanti di akhirat. Karena efek syafaat itu sangat luar biasa. Ya. Ada kalanya syafaat ini akan bisa menganulir seseorang yang seharusnya dia terponis masuk ke dalam neraka, tapi dengan adanya syafaat dia nggak jadi masuk neraka, justru masuknya ke dalam surga. Tidak menutup kemungkinan nanti ada seorang hamba yang terponis masuk ke dalam neraka. Misalkan nanti ketika amalannya ditimbang antara baik dan buruk, ditimbang dosa dan pahalanya, ternyata yang lebih dominan adalah dosa-dosanya. Yang lebih banyak dan lebih berat adalah dosa-dosanya. Pahala ada, tapi enggak cukup untuk bisa mengimbangi dosa-dosanya. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qari'ah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah yang sudah kita hafal, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Adapun orang-orang yang pahalanya lebih ringan, lebih sedikit daripada keburukan-keburukannya, daripada dosa-dosanya, fa'ummuhu hawiyah, maka nanti tempat yang pantas untuk orang yang seperti ini adalah neraka hawiyah, tempat kembalinya. Terponis dia untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan belum cukup untuk bisa mengimbangi dosa-dosanya. Yang seperti ini, kata Allah, terponis untuk masuk ke dalam neraka. Tapi kalau saat itu ternyata dia mendapatkan syafaat, apa yang terjadi? Nggak jadi masuk neraka. Justru dia akan masuk ke dalam surga. Luar biasa efeknya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengalami nasib yang seperti ini. Walaupun tentu tidak kita harapkan, tapi kita mengambil kemungkinan terburuk, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan belum sebanding dengan amal kita. Kemaksiatan dan kedurhakaan yang kita lakukan gak berbanding lurus dengan pahala dan kebaikan. Yang kita terponis masuk ke dalam neraka, yang kalau saat itu kita nggak dapat syafaat, kita akan lenggang, masuk ke dalam neraka dengan mudah. Tapi dengan adanya syafaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, sekalipun dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Itu efek dari syafaat seperti itu. Bahkan nanti juga disebutkan ada orang yang sudah masuk ke dalam neraka, yang kalau tidak mendapatkan syafaat dia akan berlama-lama di sana. Tapi dengan adanya syafaat, Allah Subhanahu wa ta'ala percepat untuk segera Allah pindahkan dari neraka menuju surga. Ada orang yang nanti seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami nasib yang seperti ini, walaupun kita nggak berharap. Tapi kita sekali lagi mengambil kemungkinan terburuk. Betapa syafaat ini sesuatu yang amat didamba oleh para penghuni neraka, agar dengan itu Allah segerakan, Allah percepat untuk Allah segerakan pindahkan dia dari neraka menuju surga, yang kalau tidak ada syafaat dia akan berlama-lama di sana. Bahkan sekalipun kita sudah masuk ke dalam surga, apa mentang-mentang kita sudah masuk ke dalam surga, mentang-mentang kita sudah berada di zona aman, seseorang nggak butuh syafaat ketika itu? Tetap butuh. Terus apa efeknya? Apa kebaikan yang akan didapat? Efek syafaat yang akan didapat dari orang yang sudah masuk surga? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, li raf'id darajat, untuk mengangkat derajat dia di surga. Karena surga itu memiliki beberapa tingkatan, memiliki beberapa derajat. Surga itu bukan satu tingkatan, surga itu bukan cuma satu klaster saja. Dia memiliki tingkatan-tingkatan, yang tingkatannya amat sangat banyak sekali.
Untuk orang yang berjihad saja itu memiliki 100 tingkatan. Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin. Di sorga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin, yang Allah siapkan untuk para mujahid di jalannya. Untuk orang yang berjihad saja tingkatan sorganya sampai 100. Selain mereka tentu tingkatannya lebih banyak daripada itu. Maka fungsi syafaat buat orang yang sudah masuk sorga adalah untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita nanti di akhirat, kita amat sangat butuh terhadap syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Banyak. Karena yang tadi saya sebutkan itu adalah syafaat yang sifatnya amah, umum. Yang bisa, siapapun bisa memberikannya. Anak kita bisa, seorang anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Orang tua juga bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Kerabat bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya. Tetangga bisa memberikan syafaat kepada tetangganya. Satu teman majlis bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lainnya, walaupun tidak memiliki kekerabatan. Dan ini merupakan salah satu kebaikan dari kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena dari saling perkenalan di dunia ini, itu akan ada kemungkinan seseorang mendapatkan syafaat dari teman majlisnya, dari teman duduknya, yang dia bukan kerabatnya, tidak memiliki hubungan nasab dan darah. Betapa banyak orang yang seperti ini. Ya, seseorang memperhatikan temannya lebih dari perhatian dia kepada kerabatnya. Saya masih yakin bahwa teman sejati itu ada, yang senantiasa memberikan perhatian kepada temannya, walaupun tidak memiliki hubungan darah, walaupun tidak memiliki hubungan nasab. Dan ada kalanya seseorang mendapatkan syafaat itu tidak dari kerabatnya, tidak dari keluarganya, tapi justru dari teman majlisnya, dari pertemanan itu. Dan sudah barang tentu yang paling memiliki potensi besar memberikan syafaat adalah anak kepada orang tua. Apalagi anaknya ini meninggal masih kecil, belum balik. Oh, Masya Allah. Jadi anak yang meninggal masih kecil sebelum balik, itu potensi untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya itu sangat besar sekali. Makanya dalam satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mensolatkan jenazah anak kecil, apa doanya? Allahumma ij'alhu dhakhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai tabungan buat kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaba, dan jadikan anak ini kelak pemberi syafaat buat orang tuanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tua besar dibandingkan anak-anak yang mati setelah dewasa, atau dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Bahkan disebutkan pula dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan ada sebagian anak yang mereka menanti di pintu surga, menanti para orang tuanya. Ketika disuruh masuk surga, udkhulul jannah, masuk surga kalian. Orang ini mengatakan, anak-anak mengatakan, la hatta yadkhula abawana. Kami tidak masuk surga sampai kami menanti kedua orang tua kami terlebih dahulu. Yang kemudian dia menarik tangan orang tuanya, menggandeng tangan orang tuanya untuk kemudian sama-sama masuk surga bersamanya. Keutamaan apa ini? Keutamaan dari orang tua yang memiliki anak mati sebelum balik. Tetapi bukan cuma anak, siapapun tadi bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Asalkan apa? Terpenuhi padanya dua syarat. Ini perlu diperhatikan. Syarat sahnya syafaat itu ada dua. Yang pertama, idnullahi lisyafi'. Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Jadi kita ini nggak bisa mau memberikan pertolongan, pembelaan, syafaat kepada seseorang selonong boy tanpa restu dari Allah. Seenaknya, semaunya memberikan kebaikan dan syafaat, nggak bisa. Harus minta izin dulu dari Allah, harus minta restu dulu dari Allah. Ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada si fulan, kepada si alan, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara.
Harus dengan izin. Tanpa izin gak bisa. Wala yashfa'una illa biidnih. Mereka nggak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di saat kita mau memberikan syafaat dan pembelaan kepada seseorang, minta dulu izin kepada Allah, minta restu dulu kepada Allah. Itu yang pertama, idznullah lisyafi', izin Allah kepada si pemberi syafaat. Yang kedua adalah ridallahi anil masyfu', Allah ridha kepada si penerima syafaat. Ridha Allah. Kita minta izin, ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada si fulan. Allah lihat, oh orang ini baik, Allah ridha sama dia, silakan kau berikan syafaatmu kepada dia. Terjadi syafaat. Tapi kalau cuma sekedar ada izin tapi Allah nggak ridha kepada si penerima syafaat, ya Allah, aku ingin memberikan syafaat, silakan. Kepada siapa engkau ingin memberikan? Kepada si fulan, kepada si alan. Allah lihat, Allah nggak ridho sama si fulan. Ya. Izinnya sudah dapat, tapi Allah nggak ridho kepada si penerima. Terjadi nggak syafaat? Nggak terjadi. Maka ini menunjukkan betapa ridho Allah harus menjadi sesuatu yang kita cari. Kita gapai ridho Allah, agar nanti ketika ada orang yang hendak memberikan syafaat kepada kita, Allah redha sama kita, maka syafaat itu bisa kita dapatkan. Tapi seandainya Allah nggak redha sama kita, satu dunia orang hendak memberikan syafaat, maka syafaat itu tidak akan terjadi. Di antara perkara yang akan menghalangi ridha Allah adalah apa? Kesyirikan, kekufuran. Ketika orang melakukan dosa syirik, dosa kufur, mengeluarkan dia dari keimanan, mengeluarkan dia dari keislaman, dia mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah, mati dengan membawa dosa syirik, mati dengan membawa dosa kufur, maka yang seperti ini tertutup untuk mendapatkan syafaat dari siapapun. Hatta dia punya anak 10, semuanya mati sebelum balik, tetap anak-anaknya ini gak akan memberikan syafaat. Ya, mungkin Allah memberikan izin kepada si anak untuk memberikan syafaat, tapi ketika si anak memilih orang tuanya yang kafir untuk menerima syafaat, dan Allah gak redha terhadap kekafiran dan kesyirikan, maka syafaat itu tidak akan terjadi. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Syafa'atus syafi'in, syafaatnya dari orang yang hendak memberikan syafaat kepada dia, enggak manfaat. Satu dunia orang bahu-membahu ingin memberikan syafaat kepada orang kafir, enggak akan bermanfaat buat mereka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Bahwa orang-orang yang zalim tidak akan memiliki penolong. Ya. Orang-orang yang zalim tidak mendapatkan pertolongan, tidak akan memiliki para penolong. Nggak akan ada satupun orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Dan tentu saja yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Betapa seringnya Allah menyebut syirik itu dengan bahasa zalim, karena memang syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Makanya dalam surat Luqman Allah mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar, karena dia telah meletakkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, tapi dia serahkan, dia berikan kepada selain Allah. Secara bahasa, zalim itu artinya wad'u syai'i li ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah tempatnya itu ditujukan kepada Allah. Salat kita, doa kita, semua ibadah kita itu harusnya kita tujukan hanya untuk Allah, karena memang hanya Allah yang berhak untuk menerima apa ibadah-ibadah kita. Tapi kalau kemudian ibadah ini kita serahkan kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya, dia telah meletakkan ibadah kepada yang tidak berhak, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu merupakan sumber dari kezaliman yang besar. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Wal kafiruna humuz zalimun." Orang-orang kafir sejatinya mereka adalah orang-orang yang zalim.
Mereka meletakkan ibadah-ibadah mereka, menyerahkan dan mempersembahkan ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama membagi kezaliman itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zulmul abdi li rabbih, wa hadza akbaru zulmi. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada sang penciptanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, bagaimana caranya? Dia mempersekutukan Allah dalam hal peribadatan, memberikan ibadah-ibadahnya kepada selain Allah. Ini kezaliman terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi, kezaliman seorang hamba yang dilakukan kepada orang lain. Dan inilah bentuk kezaliman yang dipahami oleh kebanyakan orang. Zalim itu ketika kita mengambil hak orang lain. Zalim itu ketika kita melecehkan dan merendahkan kehormatan orang lain. Zalim itu ketika kita mengalirkan darah orang lain. Ini bentuk kezaliman yang dipahami oleh setiap kita. Tapi sejatinya itu baru satu bagian dari 3 bagian kezaliman. Yeah. Yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsihi, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya. Ada kalanya orang berbuat zalim sama dirinya. Kapan? Ketika dia membiarkan dirinya terjerumus pada dosa dan kemaksiatan. Tidak ada upaya untuk menghentikan, tidak ada upaya untuk menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Karena ketika orang tenggelam dalam dosa, tidak ada upaya untuk berhenti dari perbuatan tersebut, seakan-akan dia telah menawarkan dirinya untuk mendapatkan siksa dan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Intinya siapapun dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Termasuk di antara perkara yang akan bisa memberikan syafaat adalah puasa dan juga Al-Quran, yang kebetulan ini merupakan 2 amalan Ramadan. Ya, 2 amalan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Dari hadis Ibnu Amr, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Bisa memberikan syafaat. Yaqul, di mana nanti puasa akan berkata, subhanallah. Jadi puasa nanti akan dapat berbicara. Dan Allah Maha mampu membuat segala sesuatu itu bisa berbicara, termasuk amalan-amalan itu bisa berbicara. Puasa nanti akan berkata kepada Allah, "Ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa." Wahai Rabbku, dahulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari makan, termasuk dari minum. Wasyahwah, dan aku cegah juga orang ini dari melampiaskan syahwatnya. Pasyafi'ni fi, maka izinkan pada hari ini aku memberikan pertolongan dan pembelaan kepadanya. Lantas kemudian Allah pun memberikan izin kepada puasa untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang mengerjakannya di dunia. Ya, dia telah tinggalkan makanan dan minuman untuk Allah dalam rangka taqarrub kepada Allah, maka nanti puasa pun akan berbalik memberikan pembelaan dan syafaat kepadanya. Quran juga demikian. Nanti dia akan berhujjah di hadapan Allah, berkata kepada Allah, apa kata Quran? Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun naum bil-lail. Dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari tidur di waktu malam. Malam yang seharusnya dia gunakan untuk tidur, tapi enggak dia pakai semuanya untuk tidur. Ada sebagian waktu yang dia sisihkan untuk membacaku, kata Quran. Dan ini menunjukkan apa? Tentang keutamaan membaca Al-Quran di waktu malam. Baca Quran baik kapan saja. Baca Quran boleh dibaca kapan saja.
tapi akan lebih istimewa kalau Quran ini kita baca dengan cara kita mengorbankan sebagian waktu tidur kita, dengan cara kita mengorbankan dan menyisihkan sebagian waktu tidur kita. Ya. Waktu yang malam yang harusnya kita pakai buat tidur, memang itu waktu tidur nggak kita pakai semuanya, tapi kita sisihkan. Ya, setelah kita sholat tarawih, ya, sisihkan 10 menit, 15 menit, setengah jam sebelum kita tidur baca Al-Quran. Nanti di akhir malam jangan mentang-mentang kita udah sholat di awal malam, kemudian bangun cuma santap sahur saja. Sahur jam 4, dia bangun jam 4. Kalau bisa bangun sebelum itu. Kita biasa sahur jam 4, setengah 4 udah bangun. Siapkan, slotkan waktu setengah jam, minimal 15 menit kita baca lagi Al-Quran. Itu sebenarnya waktu tidur masih jam 4 itu. Setengah 4 itu waktu masih tidur sebenarnya. Gak wajib kita bangun, tapi kita gak mau pakai waktu tidur kita. Kita korbankan waktu tidur kita untuk demi bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika Quran dibaca di waktu malam dengan menyisihkan waktu tidur kita, ada upaya pengorbanan yang kita lakukan untuk Al-Quran. Maka wajar kalau nanti Quran juga akan memberikan pembelaan kepada kita, karena kita telah mengorbankan banyak hal untuk bisa membacanya. Ya, kita lawan rasa kantuk kita lawan rasa penat dan letih kita, waktu kita yang harusnya untuk tidur kita sisihkan untuk Quran. Pembelaan yang luar biasa, yang pengorbanan yang kita lakukan Quran untuk Quran luar biasa. Maka nanti pun Quran akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Dia akan minta izin kepada Allah, wahai Rabbku, izinkan pada hari ini aku memberikan syafaat kepadanya. Lantas Allah pun akan memberikan izin kepada Quran, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Makanya Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang membacanya di dunia. Muncul pertanyaan, apakah sekedar orang puasa akan langsung bisa menjadikan Quran itu ketika seorang puasa, apakah langsung secara otomatis puasa akan bisa memberikan syafaat? Sudah barang tentu tidak. Puasa baru akan bisa menjadi pembela dia, penolong dia, pemberi syafaat buat dia, kalau dia mengerjakan puasa berdasarkan tuntunan yang benar. Bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum, bukan cuma sekedar menahan diri dari haus dan lapar, tetapi ada etika-etika, adab-adab yang harus juga dia jalankan agar puasanya ini betul-betul memiliki manfaat buat dia. Di antaranya adalah hendaknya ketika puasa itu harus ada pendorong. Jadi nggak ujuk-ujuk kita puasa, harus ada pendorongnya. Harus ada yang melatar belakangi kenapa kita harus puasa. Dan sudah barang tentu pendorong yang benar orang untuk berpuasa adalah dorongan iman. Dia terpanggil dengan seruan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memanggil kita, menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dia merasa sebagai orang beriman, dia terpanggil dengan panggilan Allah di ayat ini. Dia merasa terpanggil dengan seruan Allah di ayat ini. Saya orang beriman, terpanggil dengan ayat itu, makanya saya puasa. Jadi yang menyebabkan dia puasa, pendorong puasa dia adalah apa tadi? Dorongan keimanan. Cukuplah menjadi alasan kita puasa karena ini perintah Allah. Allah perintahkan puasa kepada orang-orang beriman. Dia merasa sebagai orang beriman terpanggil dengan seruan Allah. Itulah dorongan yang benar dalam berpuasa. Dan setiap kita harus seperti itu. Yang melatar belakangi kita puasa adalah dorongan keimanan. Bukan karena nggak enak sama si fulan, bukan nggak enak karena si alan, bukan karena malu, bukan karena ikut-ikutan. Yang kecil aja puasa, masa saya yang besar nggak puasa? Malu lah. Ya. Kalau saya nggak puasa apa kata orang? Kalau saya nggak puasa apa kata dunia?
Jadi yang seperti ini mengindikasikan puasa dia bukan karena dorongan iman, tapi cuma sekedar karena nggak enak sama si fulan, karena sekedar malu sama si Alan. Harusnya bukan seperti ini dorongan kita puasa. Dorongan puasa yang benar haruslah panggilan keimanan. Ya, itu satu, pastikan kita puasa ada pendorongnya, yaitu keimanan. Yang kedua, hendaknya saat puasa ada yang kita harap dari puasa kita. Ya. Dan sejatinya ini berlaku pada setiap amal. Semua amal sama. Ketika kita melakukan satu ibadah, jangan lupa untuk kita membekalinya dengan dua hal. Apa itu? Roja dan khauf. Ada harapan yang kita ingin gapai dari ibadah kita. Ya. Ini berlaku bagi semua ibadah, termasuk pada ibadah puasa. Jangan sampai kita puasa kosong harapan. Jangan sampai kita puasa kosong dari tujuan-tujuan. Nggak ada yang kita harap, nggak ada yang kita tuju, nggak ada yang kita ingin dari puasa kita. Jangan seperti itu. Setiap melakukan ibadah apapun harus ada sisi roja. Harus ada harapan yang kita harap dari puasa kita. Apa yang kita harapkan dari puasa kita? Tadi yang pertama sudah barang tentu kita ingin mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Karena puasa ini merupakan amal yang dengannya seseorang berpotensi, berkesempatan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. As-siyamu li, kata Allah dalam hadis kursi, puasa itu untukku. Seorang hamba meninggalkan makan dan minuman karenaku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan setimpal untuknya. Kemudian puasa juga akan bisa menjadi penghapus dosa. Kemudian puasa juga tadi akan bisa memberikan syafaat. Kita puasa, iringi, selipkan niatan, selipkan harapan. Semoga puasa yang saya kerjakan kelak akan menjadi pembela saya, penolong saya, pemberi syafaat buat saya di hari kiamat saat saya berada dalam kesulitan. Selipkan harapan-harapan itu. Ya. Dan juga puasa akan bisa menjadi tameng kita dari api neraka. Subhanallah, ini juga satu keutamaan yang penting. Tameng. Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa adalah tameng. Yastajinnu bihal abdu minan nari yaumal qiyamah. Yang seorang hamba membentengi dirinya dari ancaman api neraka. Itulah fungsi dari sebuah tameng. Untuk melindungi apa? Badan. Melindungi diri dari sesuatu yang menyakitkan badannya. Kita lihat bapak-bapak polisi misalkan, ketika terjadi huru-hara, mereka bawa tameng. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari lemparan batu, lemparan botol, bom molotov, benda-benda tajam, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari sebuah tameng. Seorang prajurit ketika dia turun di medan perang, dia juga bawa tameng. Mungkin tangan kanannya menghunus pedang, tangan kirinya dia bawa tameng. Untuk apa fungsinya? Lagi-lagi melindungi diri. Ya, dari sabetan pedang, dari lemparan anak panah, dari ujung tombak dan lain sebagainya. Dan nanti di akhirat kita butuh tameng itu. Untuk apa? Melindungi diri kita dari sesuatu yang apabila terkena pada badan kita, maka dapat dipastikan lebih sakit daripada sabetan pedang, lebih sakit daripada tertancap anak panah, lebih sakit daripada goresan ujung tombak. Apa yang kita khawatirkan terkena badan kita nanti di hari kiamat adalah api neraka. Makanya Allah ingatkan kita untuk masing-masing kita menjaga diri kita, menyayangi diri kita, menyelamatkan diri kita, dan juga keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Selamatkan dari apa? Dari api neraka. Allah sudah ingatkan itu. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian, sayangi badan-badan kalian, wa ahlikum, dan juga selamatkan juga tuh keluarga kalian, anak-anak kalian, istri kalian, selamatkan. Naro, dari apa? Dari api neraka yang kalian tidak akan kuat untuk bisa menanggungnya. Karena panas api neraka itu sebagaimana disebutkan akan dilipat gandakan 69 kali lipat.
dari api terpanas yang ada di dunia. Kita menghadapi api dunia aja nggak sanggup. Bagaimana nanti kalau seandainya api ini akan dilipat gandakan oleh Allah panasnya menjadi 69 kali lipat. Siapa yang sanggup di antara kita untuk bisa menahannya? Nggak ada yang sanggup. Maka jaga diri kita. Ya. Untuk bisa menjaganya kita butuh tameng. Dan tameng itu ternyata ada pada puasa. Nabi mengatakan yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah tameng yang dengannya seseorang bisa melindungi dirinya dari api neraka dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka selipkan di saat kita puasa harapan-harapan tadi. Selain ada roja, di sana juga ada khauf. Apa itu khauf? Takut. Selain kita puasa karena ingin mengharapkan kebaikan dan keutamaan, dan untuk bisa mengetahui keutamaan tentu kita butuh ilmu. Makanya amal itu harus berbanding dengan ilmu. Ilmu itu penting sebagai acuan kita dalam beramal. Ya. Selain kita mengharapkan keutamaan, maka kita juga harus menyelipkan pada diri kita itu khauf, takut. Takut apa? Takut ancaman kalau kita tidak puasa. Kenapa kamu puasa? Ini perintah Allah dan saya ingin mendapatkan kebaikan dari puasa ini, mendapatkan keutamaan. Di sisi yang lain, saya takut kalau nggak puasa. Takut apa? Ancaman Allah. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih, Allah sudah siapkan hukuman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan. Ya, dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naim." Ketika aku dalam keadaan tidur, atani rajulan, datang kepadaku dua malaikat. Fa'akhadha bidham'i, lantas kemudian keduanya membawa atau menggandeng lengan atasku. Fa'taya bi jabalan wa'ra, kemudian keduanya membawaku ke sebuah tebing yang sangat tinggi. Kemudian keduanya mengatakan, "Is'ad, ayo naik wahai Muhammad." Fa'aqulu la utiku dzalik, aku mengatakan aku nggak bisa menaikinya karena begitu terjal, begitu tinggi. Malaikat mengatakan, "Sanusahilu laka, kami akan bantu kamu, mudahkan kamu untuk bisa menaikinya." Ya, maka naiklah. Falamma fi awail jabal, ketika Nabi sudah berada di pertengahan tebing tersebut, id sami'a awa'u ahli nar, Nabi diperdengarkan teriakan, pekikan orang-orang yang sedang diazab di api neraka. Lantas kemudian malaikat ini pun membawa kepada asal suara tadi. Dan Nabi mengatakan, "Ra'aitu qauman," aku melihat ada satu kaum, mu'alliqina araq ala araqibihim, yang mereka digantung dengan cara terbalik. Gantung dengan cara terbalik itu maksudnya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Enggak cukup dengan itu, musyaqqaqatun asdaquhum, di sudut-sudut mulutnya ini pecah-pecah, tasilu daman, sambil mengeluarkan darah yang mengucur. Begitu menghinakannya orang ini. Nabi mengenas lihatnya. Siapa mereka? Sehingga begitu hina keadaannya. Seperti halnya seekor kambing saat mau dikuliti. Ya. Kita kalau mau sembelih kambing dan mau kita kuliti, apa yang kita lakukan? Gantung dengan cara terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Dan begitulah yang Allah perlakukan kepada orang-orang yang tidak puasa. Digantung dengan cara terbalik. Dan kemudian Nabi mengatakan, siapa mereka? Nabi mengatakan, haulail qaum, mereka adalah satu kaum yuftirun qabla tahillati saumihim, yang mereka berbuka puasa sebelum waktunya. Kita lihat di sini, berbuka puasa sebelum waktunya. Bukan berarti mereka nggak puasa sebenarnya. Puasa tapi selesai sebelum waktunya. Yang harusnya puasa 29 hari, puasa yang seharusnya 30 hari, ini baru seminggu puasa udah disamakan dengan hari-hari lainnya. Yang seperti ini saja ancamannya seperti itu, apalagi yang tidak puasa sepanjang Ramadan. Jadi intinya, ikhwah fiddin a'azanillahu wa iyyakum, akan selalu ada hukuman bagi setiap orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban. Maka kita puasa, selain mengharapkan kebaikan, kita juga harus diiringi dengan rasa takut kalau kita tidak berpuasa. Kemudian, bahwa puasa yang benar dia harus menahan diri.
Selain menahan diri dari yang membatalkan, makan disengaja, minum disengaja, dan mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan cara melakukan onani atau melakukan cumbuan kepada pasangan, ya. Walaupun sejatinya yang namanya mencium dan mencumbu itu hukum asalnya adalah boleh, tidak membatalkan, hukum asal. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Nabi kerap kali menciumku padahal beliau puasa. Wa yubashiruni wa huwa shaim. Beliau juga kadang mencumbuku padahal dia berpuasa. Menunjukkan sejatinya hukum asalnya itu enggak membatalkan puasa. Namun perlu kita garis bawahi. Ketika Aisyah meriwayatkan perkataan demikian, Aisyah mengatakan kana amlakakum liirbih, bahwa beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya dibandingkan kalian. Ya. Jadi bagaimana hukum mencium dan memeluk atau mencumbu istri? Kita lihat kadar kemampuan kita. Kalau kita adalah termasuk orang yang kuat dalam menahan syahwat, dijamin gak akan ada yang keluar, silakan, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau ternyata kita adalah orang yang mudah keluar, nggak tahanan, maka sebaiknya perkara ini sekalipun mubah itu dihindari demi untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dalam puasa kita. Maka selain kita menjaga perkara-perkara yang membatalkan, orang yang puasanya istimewa adalah orang yang juga menahan dari perkara-perkara yang diharamkan. Logika sederhananya mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sesuatu yang mubah di luar Ramadan, saat di bulan Ramadan, saat dalam keadaan puasa, yang mubah berubah menjadi haram. Nasi di luar Ramadan mubah, boleh kita makan, tapi saat kita puasa haram untuk kita makan. Sirup di luar Ramadan haram, boleh kita lakukan, boleh kita minum, tapi ketika kita dalam keadaan puasa di bulan Ramadan haram untuk kita minum. Yang mubah ketika puasa menjadi haram, apalagi yang haram di luar Ramadan, tentu ketika kita berpuasa lebih haram lagi. Maka ketika ada orang puasa tapi dia tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, maka apa kata Nabi? Allah tidak butuh laparnya, Allah enggak butuh hausnya. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau dosa-dosa lain. Ya Allah di sini cuma menyebutkan contoh. Ya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh sikap dia yang meninggalkan makanan dan juga minuman. Allah enggak butuh terhadap hausnya dia dan laparnya dia. Ketika masih puasa tapi tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan. Ya, di antara perkara yang diharamkan adalah apa? Meninggalkan kewajiban. Ya, puasa tapi enggak sholat, tuh gimana ceritanya itu? Ya. Puasa tapi dia tinggalkan kewajiban, bahkan kewajiban yang paling agung, dosa besar. Gimana puasanya akan bisa memberikan manfaat buat dia? Sementara dia bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang besar dalam keadaan berpuasanya. Tentu dikhawatirkan puasa yang dia lakukan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Betapa banyak orang yang puasanya seperti ini, tidak mendapatkan bagian dari puasa kecuali dapat lapar doang, haus doang. Sementara pahala dan kebaikan-kebaikan yang dia harap dari puasa tidak dia dapatkan, disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan saat dia berpuasa. Nah, baik, yang berikutnya tadi itu puasa. Kalau puasa-puasa seperti ini mampu kita lakukan, maka inilah puasa yang istimewa, puasa yang berkualitas, yang kita harapkan kelak akan menjadi pembela, penolong, dan pemberi syafaat buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah Quran. Ya. Jadi Quran ini, sikap kita terhadap Quran cuma dua pilihan. Bisa dengan Quran ini Allah muliakan kita, atau bisa juga dengan Quran ini Allah hinakan kita. Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Sesungguhnya dengan kitab ini, dengan Quran ini, Allah akan mengangkat derajat seseorang, dan dengan Quran juga Allah akan hinakan dan rendahkan suatu kaum yang lainnya. Ada sebagian kaum yang dimuliakan dengan Al-Quran, ada satu kaum yang Allah rendahkan, Allah hinakan, Allah azab dengan sikap dia terhadap Al-Quran. Tinggal kita mau pilih yang mana.
Mau menjadi orang-orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran, atau mau menjadi orang-orang yang Allah dinakan dengan Al-Quran? Tentu saja pilihan kita adalah yang pertama. Kita ingin keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita menjadi sebab Allah angkat ya derajat kita. Kapan seseorang akan diangkat derajatnya dengan Al-Quran? Tentu saja ketika dia menjalankan hak-hak Al-Quran. Jadi Quran ini memiliki 3 hak. Hak Quran artinya kewajiban kita untuk kita tunaikan. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diangkat oleh Allah, menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Alkitab. Apa yang mereka perlakukan dengan Alkitab, dengan itu Allah angkat derajatnya, karena dia menunaikan 3 hak Al-Quran. Dan ini kewajiban kita. Ya, yang pertama adalah membacanya. Itu hak Quran. Hak Quran adalah kewajiban kita untuk Quran ini kita jadikan, kita baca. Bukan cuma sekedar kita gantung. Ya, kita baca. Karena tujuan Quran untuk dibaca pada asalnya, ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan baca Quran ini menjadi amalan yang mendulang pahala besar. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Subhanallah, 1 huruf diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah ketika kita baca alif lam mim dihitung 1 huruf, akan tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Kita baca alif lam mim dihitung 3 huruf. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kita baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Quran ini 1 lembar? Bagaimana kalau kita baca Quran ini 1 juz? Bagaimana kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran? Maka ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Supidatis sayatin, dibelenggu syaitan-syaitan, dan memungkinkan seseorang untuk bisa menambah interaksi dia dengan Al-Quran. Kita yang mungkin di luar Ramadan gak bisa merutinkan baca Al-Quran, maka rutinkan sekarang. Di mana kemudahan, akses melakukan kemudahan dimudahkan oleh Allah. Akses melakukan kebaikan di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah. Dan itu amat sangat kita rasakan efek terbelenggunya syaitan. Segalanya begitu mudah kita lakukan. Pergi ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid lebih mudah. Maka jangan heran kalau jumlah jamaah di hari-hari Ramadan lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Efek dari terbelenggunya syaitan, orang gampang melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Kita bangun malam lebih mudah. Ya. Kalau di luar Ramadan sulit. Ya. Pakai alarm aja kadang susah. Tapi coba di Ramadan, nggak butuh alarm kita untuk bisa bangun, kayak gampang gitu. Ya, maka manfaatkan. Dan kita planning, lakukan perencanaan bagaimana caranya di Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran minimalnya 1 kali, minimal itu. Dengan berbagai macam kemudahan di bulan Ramadan kita nggak bisa menghatamkan Quran, mau kapan? Ya, sementara setiap hari yang kita lewati itu mendekatkan kita pada ajal kematian kita. Sepanjang hidup belum pernah menghatamkan Al-Quran, sementara umur kita 50 tahun, 60 tahun. Kemana aja waktu itu? Padahal kalau kita bisa sebulan bisa khatam Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ya, harus ada planning. Orang yang gak bisa menghatamkannya di bulan ini dapat dipastikan gak akan mampu menghatamkannya di bulan-bulan yang lainnya. Ya, 1 huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Berapa huruf yang ada di dalam mushaf Al-Quran? Luar biasa. Dan buat kita-kita yang masih dalam tahap belajar, belum lancar, tetap baca. Banyak salah Ustaz, nanti dosa. Enggak dosa. Nabi mengatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak nanti akan bersama malaikat-malaikat yang taat. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fi, yatata'ta artinya terbata-bata dalam membacanya, ya, wa huwa alaihi syaq, banyak mendapatkan kesulitan.
dalam membacanya. Orang yang lancar satu lembar misalkan cuman butuh 5 menit, dia sampai 1 jam, banyak kesulitan umpamanya. Sia-siakah waktu itu? Enggak. Falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Ya. Maka jangan jadi alasan, oh saya baru Iqra 3, tetap usahakan bagaimana semampu kita untuk terus bisa membacanya. Sambil tentu saja memperbaiki kualitas bacaan kita dengan cara kita belajar pada halaqah-halaqah ya Quran dan lain sebagainya. Kalau memang nggak bisa juga, ya berarti memang sudah ketutup. Walaupun tetap ada waktu untuk bisa memperbaiki diri. Di Ramadan ini nggak bisa baca Quran, tertutup bagi kita pintu kebaikan itu. Dan jangan kita wariskan kebodohan kita terhadap Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya, mewariskan harta silahkan, tapi mewariskan buta huruf kepada anak, naudzubillah, berarti kita telah menutup pintu kebaikan buat anak kita. Wajib bagi kita sebagai orang tua, gimana caranya anak kita bisa baca Quran. Oh kita sibuk nggak bisa mengajarkan, titipkan ya kepada lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang di sana ada belajar Quran, ya, atau datangkan ke masjid, atau panggil guru privat. Gimana caranya dengan kemampuan kita? Kita nggak bisa membaca, nggak bisa mengajarkan, bagaimana caranya kita berpikir? Gimana caranya anak saya bisa baca Quran? Sebab kalau kita biarkan mereka buta terhadap bacaan Al-Quran, kita telah menutup pintu-pintu kebaikan buat mereka. Naudzubillah. Dosa kita sebagai orang tua. Ya, jadi ini yang pertama. Ya, usahakan untuk bisa membacanya terus menerus. Yang pertama. Kemudian hak yang kedua adalah apa? Tadabbur. Kita berupaya untuk memahaminya. Walaupun mungkin dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu yang ada, gak bisa kita memahami Quran 30 juz ini. Tapi apa yang gak bisa kita pahami semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya apa yang bisa. Makanya saya menyarankan di kajian-kajian masjid harus ada itu kajian tafsir. Minimalnya adalah mengajarkan tafsir dari surat-surat pendek, juz 30 misalkan, untuk membantu kita dalam memahami. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah tidak cuma mencela orang yang gak bisa baca Quran, tapi yang Allah cela juga adalah orang yang tidak ada keinginan untuk bisa memahaminya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran, kenapakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang di hati-hati mereka itu ada gemboknya, ada kuncinya, terbelenggu hatinya. Jadi subhanallah, ketika ada di hati kita, tidak ada keinginan untuk mau cari tahu makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nggak ada secuil pun keinginan apa sih isi surat Al-Fatihah sampai wajib dibaca pada setiap rakaat salat. Apa sih isi yang ada pada surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, sehingga ini menjadi surat-surat ruqyah? Apa sih yang ada dalam surat Al-Ikhlas, sehingga Nabi mengatakan Al-Ikhlas itu sepertiganya Quran? Dan ayat-ayat yang lain, gak ada secuil pun tergerak hatinya untuk mau tahu. Maka Allah mengatakan sejatinya di hatinya itu ada belenggu, ada gembok, ada kunci. Allah mengatakan amkhal ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka enggak mau cari tahu tentang makna Al-Quran? Ataukah memang di hati mereka itu ada kuncinya? Orang yang terkunci hatinya enggak mau mendapatkan kebaikan dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Padahal ikhwa fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita baru bisa akan merasakan Quran sebagai mukjizat kapan? Kalau kita memahami makna yang ada di dalamnya. Makanya dalam surat Shad ayat 29 Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab Al-Quran, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Apa itu mubarak? Yang diberkahi. Ini adalah kitab yang Allah berkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya, makna-maknanya. Baru ketika kita paham makna, kita akan merasakan Quran itu sebagai sebuah mukjizat yang besar dari Allah. Kenapa? Saat ini interaksi kita dengan Al-Quran terasa hambar, ya.
terasa hambar interaksi kita dengan Quran. Itu disebabkan karena memang tidak paham terhadap isinya. Coba kita baca ayat yang kita pahami. Tentu kita akan merasa di situ ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perlu kiranya saya mengajak diri saya dan ikhwas sekalian untuk kita semua naik kelas. Jangan dari tahun ke tahun kelas kita cuman kelas pembaca Al-Qur'an. Sesekali kita naik kelas menjadi apa? Kelas orang yang paham terhadap makna isi Al-Qur'an. Walaupun tadi nggak mesti semuanya, ya. Sekarang berbagai macam kemudahan-kemudahan ada di tengah-tengah kita. Buku-buku tafsir sebagian sudah diterjemahkan. Quran juga sebagian terjemahkan. Walaupun memang nggak bisa 100% kita mengandalkan isi Quran lewat terjemah. Harus butuh penafsiran-penafsiran. Dan itulah perlunya kita hadir dalam kajian-kajian tafsirul Quranil Karim. Ya. Tapi setidaknya terjemah itu bisa membantu kita menghayati makna Al-Quran. Buku-buku tafsir Ibnu Katsir saya lihat sudah diterjemahkan, ya. Sesekali manfaatkan sebagian waktu yang ada untuk itu. Jangan sampai di hati ini nggak ada keinginan sama sekali untuk mau paham. Sebab hati yang seperti ini tadi dikatakan oleh Allah adalah hati yang terkunci. Yaitu yang kedua, kita baca Quran, kita berusaha memahaminya, dan yang ketiga ini endingnya, ini utamanya apa? Al-amalu bihi. Quran, hak Quran untuk kita amalkan petunjuknya. Jadi mengamalkan isi Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, halal haram hukum yang ada di Al-Quran menjadi pijakan kita dalam berbuat, bersikap, berucap, ya. Ini endingnya. Dan gak mungkin seseorang bisa langsung mengamalkan Quran kalau dia gak paham. Makanya mengamalkan itu adalah hasil setelah dia menapaki dua fase sebelumnya. Nggak mungkin dia bisa mengamalkan Quran kalau dia nggak paham. Nggak mungkin dia paham kalau dia nggak baca. Maka fase permulaan, bacalah. Karena dengan baca kalian akan bisa memahami. Kalau kalian bisa pahami, kalian akan bisa beramal. Omong kosong orang beramal dengan Quran sementara dia nggak paham isi Quran. Nggak mungkin dia paham isi Quran kalau dia nggak baca Al-Quran. Maka bacalah, kemudian pahamilah, kemudian amalkanlah. Ya, amal ini juga penting. Sebab ketika orang tahapannya cuman baca, termasuk menghafal, termasuk memahami, tapi kemudian isinya dilecehkan, isinya dihinakan, isinya diolok-olok, isinya kemudian diputarbalikan faktanya. Dia nggak mau beramal dengan isi Quran, sementara dia sering baca Quran. Yang seperti ini belum bisa menjadi jaminan Quran akan bisa memberi syafaat. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, sebagai penutup saya sampaikan. Ya, mungkin juga pernah saya sampaikan di masjid ini. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang alwan min azabil qabr, ragam azab kubur yang diterima oleh sebagian para penghuni kubur. Ya. Ada sebagian orang-orang yang telah meninggal dunia ini, sebagian mereka mendapatkan nikmat kubur, sebagian mereka mendapatkan azab kubur. Nabi mengabarkan ada sebagian para penghuni kubur nanti diazab dengan cara ditelentangkan, duduk atau tidur terlentang. Kemudian didatangi oleh malaikat dengan membawa batu besar. Kemudian batu itu ditimpakan persis di atas kepala orang tadi. Yang saking kencangnya batu itu sampai menggelinding. Yang sudah barang tentu kepalanya hancur, sakit dia, bahkan hancur kepalanya. Saking kerasnya batu itu menggelinding. Diambil lagi sama malaikat, didekati orang yang tadi tidur terlentang, dan didapati kepalanya utuh kembali. Apa yang dilakukan? Dilemparkan lagi untuk yang kedua kalinya. Hancur lagi kepalanya, gelinding lagi batu menjauh dari kepalanya, diambil lagi sama malaikat, didekati lagi, kepalanya utuh lagi, timpa lagi, dan begitu seterusnya. Naudzubillah. Ya. Dan Nabi SAW bertanya kepada malaikat, dosa apa yang dilakukan oleh orang ini? Ya, kemudian dikabarkan kepada beliau, orang ini mendapatkan hukuman yang mengenaskan seperti itu dengan sebab dua dosa. Yang pertama, yanamu anis salatil maktubah. Dia tidur pada saat pelaksanaan sholat fardu. Ini hati-hati nih, ya. Tidur pada saat sholat dikumandangkan, sholat ditegakkan.
Ya, muadzin sudah manggil, hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi panggilan-panggilan muadzin itu enggak dia hiraukan. Dia malah menarik selimutnya dan melanjutkan, ya, asik tidurnya dininak bobokkan oleh selimut hangatnya. Ya, tidur pada saat pelaksanaan sholat fardu ini dosa besar. Ya, kalau ternyata itu menjadi kebiasaan dia dan dia mati dalam keadaan demikian, nggak sempat bertaubat, gambaran azab kuburnya sudah diceritakan oleh Nabi, naudzubillah. Ya, maka kita harus mulai didik anak-anak kita untuk bangun di waktu subuh. Ya, sayang ya, tapi sayang kita jangan kita tampakkan dengan cara membiarkan mereka tidur pada saat pelaksanaan salat. Harus dimulai pendidikan itu dari sejak dini. Ya, pahamkan kepada mereka tentang pentingnya kita, ya, menjawab seruan Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudul Qur'an wa yarfadhuh. Dia mengambil sebagian hak Al-Qur'an tapi kemudian dia menolaknya. Mengambil sebagian hak Quran. Apa hak Al-Qur'an yang diambil? Membacanya. Mungkin dia baca Quran dan tidak menutup kemungkinan memahaminya. Dia sudah paham Al-Qur'an, bahkan mungkin menghafalnya. Dia juga mungkin sudah memahaminya, sebagian ayat-ayat dia pahami. Cuma sebatas itu. Wa yarfuduhu, akan tetapi di saat yang bersamaan dia tolak isi Al-Qur'an. Ya, maka yang seperti ini itulah azabnya. Menunjukkan apa? Nggak cukup sekedar baca, nggak cukup sekedar paham, tapi yang lebih penting daripada itu, kita jadikan Quran sebagai dustur, sebagai pedoman kita dalam bersikap, berbuat, bertindak, dan juga berucap. Apabila Quran ini mampu kita, hak Quran mampu kita jalankan, Quran ini kita baca, kemudian di beberapa kesempatan kita pahami maknanya, dan kemudian kita juga tunduk, patuh, dan taat terhadap petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka sudah barang tentu Quran akan menjadi pembela kita, penolong kita, dan pemberi syafaat buat kita. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita dan jamaah sekalian untuk kita kembali, ya, mengintrospeksi puasa-puasa kita, berusaha menjalankan puasa dengan maksimal, menjadikan puasa kita puasa yang istimewa, puasa-puasa yang berkualitas, dan juga kita tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran dengan sesering mungkin membacanya dan meluangkan sedikit waktu kita untuk memahami isi, dan yang lebih penting dari itu adalah berupaya kita mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, apabila ada hal yang perlu didiskusikan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.